Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dirahmati Allah, kita masih membahas tentang keajaiban Quran, ya, masih seputar kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Mulk. Saya mengingatkan kepada pemirsa semua bahwa kita ngomong jauh-jauh nih tentang kerajaan Allah. Allahnya punya istana di dunia ini, yakni di masjidnya Allah, di hatinya orang-orang yang sedang susah, di mereka yang kelaparan. Allah di situ tuh. Masjid itu adalah istana Allah. Masjid itu istana Allah. Jadi kalau mau mencari Allah Subhanahu Wa Taala, ya di istananya. Mau nyari raja kan di istananya. Nah, istananya itu adalah masjid. Cari, datang ke sini, pasti ketemu. Dan raja mana gitu yang nyamperin sampai ke rumah-rumah penduduknya, ke masyarakatnya, ke warganya? Cuman Allah. Tiap malam dia datang. Dia ketuk pintu kita. Sob, bangun. Katanya ada yang gangguin, mau aku belain. Bangun. Saya yang disamperin raja kagak bangun. Saya dikirimin buku nih pemirsa. Ya, ada buku karangan dari Hudzaifah Ismail. Menyelisik kerajaan Allah yang tak pernah punah. Ini membahas total tentang surah Al-Mulk. Saya menemukan ini beda dengan saya punya pembahasan. Jadi saya rekomendasi pemirsa untuk kemudian membeli buku ini. Ini judulnya Kerajaan Al-Quran. Dan saya ini otaknya otak dagang, bukan cuma otak dakwah. Jadi ya nggak apa-apa kan kalau dagang kan, ente nyari buku kan susah. Kalau emang susah nyari buku, pengen lewat adik-adik kita di pesantren, ya pesantren jualan juga nih di sini. Ente SMS saya ke sini nih 08777 199942. Websitenya www.geraistriponline.com atau www.yusufmansur.com. Saya merekomendasikan benar, saya bilang sama penerbitnya, udah deh. Sini biar pemirsa biar tambah paham tentang apa yang kita sedang pelajari, yakni surah Al-Mulk lewat Antv. Ini dia bukunya, silakan pesan lewat gerai online. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya kok melihat gitu loh bahwa kita ini memang asli nggak kenal gitu. Makanya kenapa sih surah Al-Mulk diawali dengan Tabarak, Maha Suci Allah. Jadi ingin diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang kita bahas dari ayat pertama, bahwa Allah ini terus-terusan memberitahu tentang tanda-tanda kekuasaan Dia, termasuk ayat yang sekarang nih. Yang sekarang ayat berapa dah? Ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita sekalian sampai ayat 24 ya. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Semua tanda-tanda Allah tuh udah dikasih kepada diri kita, dan di dalam diri kita, inside. Kita lihat tuh, kemarin kita belajar tentang burung. Subhanallah itu. Saya pernah takjub pemirsa waktu kecil. Kalau waktu kecil tuh kita kalau mau nangkep burung orang gimana caranya? Ini jangan ditiru ya, ini salah ini. Burung orang kalau ditangkap. Tapi bener, kita pakai namanya kelepekan. Tahu nggak lo kelepekan? Kelepekan tuh burung dara perempuan. Itu di langit jauh kan tuh. Nukik lu dia. Wah, dan bisa ngerem. Pemirsa ya. Ente kalau ngeliat cara burung mendarat, indah banget. Cara burung mendarat indah bener. Yang penting ente jangan dikejar soang, itu aja. Kalau ente dikejar soang lari, nyosor dia itu. Nah ini Allah kasih tahu. Kita dikasih mata nggak hidup, dikasih telinga nggak hidup, dikasih hati nggak hidup, nggak berfungsi semuanya. Makanya kemarin udah saya ajarin juga kan, atas izin Allah. Sering jalan ke masjid. Jalan ke masjid itu ada doanya. Allahumma ja'al fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi qalbi nura.
Ya Allah, jadikanlah di mataku ini cahaya, di telingaku juga cahaya, dan di hatiku juga cahaya. Ini ayatnya yang kita pelajari. Dialah yang sudah menciptakan buat kalian semua, ya, pendengaran, penglihatan, dan kemudian hati untuk merasa. Tapi sedikit di antara kalian yang kemudian bersyukur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, nanti di segmen 2 kita akan bicara tentang bagaimana kemudian Allah ini punya firman, ya, ibarat raja punya sabda. Firman ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu subhanallah, sesuatu yang sangat sayang kalau kemudian kita abaikan. Gunung tuh nggak mau nerima Quran. Apa kata gunung, guys? Nggak bisa, kita nggak sanggup. Manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk menerima ini Quran. Quran itu adalah kalimat suci dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian turun kepada kita, yang kalau kita pegang itulah dia kalamullah. Yang kemana-mana pemirsa, tetap di Wisata Hati TV. Pemirsa, di ayat 21, 22, 23, 24 ya. Kita diingatkan juga di ayat 24-nya bahwa kepada Allah lah nanti kita kemudian kembali. Ini memang berat ya. Manusia itu terlalu lalai, termasuk saya pribadi gitu. Dia lupa untuk nabung amal soleh buat dia pulang. Saya minta doa juga dari pemirsa, mudah-mudahan kita tidak dilalaikan Allah dengan perniagaan kita, tidak dilalaikan Allah dengan anak turunan kita, tidak dilalaikan Allah dengan kesibukan kita. Sebenarnya apa sih maksud Allah gitu ketika kita kemudian dikasih kesempatan hidup di dunia ini? Salah satunya pemirsa, supaya kita sempat bawa bekal gitu. Jangan sampai kemudian ketika kita masuk alam kubur, malaikat nanya sama kita, Sof, bawa apa kamu sini? Kita nggak bisa jawab. Salat subuh kita kesiangan, Johor kita kemudian mepet asar. Iya kalau cuma sekali-sekali namanya bagus. Ini terus-terusan begitu. Ini masalah pemirsa, ini masalah. Jangan jauh-jauh ngaji mana, bukti. Ada istananya Allah, yakni masjid. Ada perkataannya Allah, yakni Quran. Ada utusannya Allah, yakni Nabi. Perangkatnya sempurna sekali, al-mulknya Allah, kerajaan itu sempurna banget itu. Jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh. Saya kalau lagi ada romantisme tauhid gitu ya, ngelihat bayangan ngelihat masjid tuh, hati berdegup gitu. Dulu tuh saya gini ya. Kan waktu kecil kita suka membaca hikayat-hikayat para sufi ya. Hikayat-hikayat para alim ulama gitu. Kadang-kadang dia wudhu aja gemeter. Tuh aneh mikir gini ya. Apa gerangan gitu yang membuat mereka tuh wudhu sampai bergetar. Jadi ada salah seorang sahabat itu kalau dia wudhu tuh, Ali misalkan contohnya itu sampai keluar keringat gitu. Umar begitu juga. Loh, kemudian sahabat-sahabat, kenapa engkau Umar kayak seperti orang sakit? Kamu tidak tahu aku akan berhadapan dengan siapa? Allah. Coba ente kalau berhadapan dengan calon mertua, pasti kan udah bener belum? Atau nggak usah begitu, pembawa acara aja begitu. Artinya kita kalau ke Allah tuh tidak punya sesuatu. Saya alhamdulillah gitu. Ini doanya ibu, doanya orang tua, doanya guru-guru, makasih. Dan doanya pemirsa gitu. Ketika ngelihat bangunan masjid aja berdegup gitu, tuk gitu. Ada Allah. Kalau nggak mampir gimana gitu? Coba rasain. Pernah nggak sih ente? Biasanya ini kalau orang susah banget biasanya ngalamin nih. Gimana coba? Ada masjid ngelambai-lambai pernah nggak? Ente merasa masjid melambai-lambai, dikangenin masjid itu sini. Sebagian teman-teman yang pada datang ke pesantren yang di hidupnya digencet sama kesusahan itu ngalamin seperti itu. Kemudian dia bangun dari tidurnya, bangun dari tempat tidurnya, bangun dari kamar dan bergegas ke masjid. Keren. Bagaimana ketika mendengar dia Allahu Akbar, itu bukan suara muadzin, itu suara Allah.
Bisa nggak ente ngerasain yang begitu tuh? Jangan sampai ente datang ke Allah tuh nunggu ancur dulu. Mumpung seragam masih ada. Kalau seragam masih ada kan namanya ente masih pada kerja. Ya kan? Kalau masih pada kerja, bismillah dah jalan dah ke masjid dah. Ya. Pemirsa, ini berapa nih? Hah? Satu, nih. Dua, nih. 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 5. Kalau saudara masih bisa ngitung, masih bisa ngelihat, tuh tandanya masih bisa ke masjid itu. Masih bisa buka Quran, buka buku. Ya. Insya Allah nanti juga bakal hadir di Indonesia, namanya Abdullah. Itu seorang ulama, masih muda, yang lumpuh total, Pak. Lumpuh total, jadi dia terjun ke kolam renang, ternyata nyentuh dasar kolam renang, petak gitu. Kemudian seketika lumpuh total. Tapi karunia Allah, dia kemudian menjadi penghafal Quran. Jadi ketika lumpuh total itu dia penghafal Quran. Dan terkenal sekali nih Syekh Abdullah. Insya Allah mudah-mudahan hadir ke Indonesia. Saya lagi berdoa sama Allah supaya kemudian Allah kasih kemudahan mendatangkan beliau. Apa kata beliau ketika diwawancari sama TV-TV di Saudi? Apa sih yang Syekh inginkan? Apa dia bilang? Saya ingin bisa buka Quran. Jadi Quran tuh pengen gitu, dia buka begini. Kenapa? Karena dia nggak bisa. Ada nyamuk, tak. Kalau ente bisa begini kan, nah bisa kan? Dia nggak bisa, bos. Nikmat tuh, itu kan di dalam diri ente. Coba subhanallah. Nih, ente lewat ada sampah, kan bau tuh. Begitu sampah lewat, ente bau amat, masya Allah. Itu keajaiban gak sebenarnya? Keajaiban loh. Kalau ente udah nggak bisa nyium apa-apa, itu justru masalah. Wa ilaihi tuhsyarun. Akan dikembalikan kepada Allah dan kita juga akan kembali. Kenikmatan balik ke Allah. Sebelum balik ke Allah, kita duluan balik ke Allah. Insya Allah pemirsa ya, siap-siap untuk doa. Doanya ayat keberapa ya? Ayat ke-18 dan doanya hari ke-16. Subhanallah. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Master Wisata Tian TV. Pemirsa, di buku Kerajaan Al-Quran, yakni yang membahas tentang tafsir Al-Mulk, ini insya Allah berbeda pembahasannya. Nah, disuguhi sama kisah-kisah klasik, ya, subhanallah, diantaranya ketika membahas sab'a samawatin tibaqa. Sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Nah, yakni Allah yang sudah menjadikan langit itu 7 lapis langit. Nah, ini dia dibahas di sini tentang pengertian apakah 7 harus selalu berarti 7. Kemudian dia bawa kepada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, di sini ada 7 langit dalam peristiwa Isra Mi'raj pemirsa. Di halaman ke-53, 7 langit di dalam peristiwa Mi'raj. Ya, cantik sekali. Dia ingatkan kita, ingatkan pemirsa dan ingatkan saya bahwa ada peristiwa di mana kemudian Rasulullah dengan Buraq dan Jibril sampai ke langit dunia. Lalu Jibril meminta dibukakan pintu langit dan ditanya, siapa? Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Wahai Jibril. Jibril menjawab, Nabi Muhammad. Jibril kembali tanya, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya. Maka dikatakan, selamat datang baginya, dan ini sebaik-baik kedatangan orang yang datang. Maka pintu langit pertama pun dibuka. Setelah melewatinya, aku berjumpa dengan Adam. Jibril berkata, ini adalah bapakmu Adam, berilah salam kepadanya. Aku lalu memberi salam kepadanya dan Adam membalas salamku lalu berkata, selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Ya. Rasulullah bercerita, aku kemudian dibawa ke langit kedua. Lalu Jibril meminta dibukakan pintu langit kedua, kemudian ditanya, siapa? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya. Maka dikatakan, selamat datang baginya dan itu sebaik-baik kedatangan orang yang datang. Pintu langit kedua pun dibuka. Setelah aku melewatinya, aku berjumpa dengan Yahya dan Isa. Jadi langit pertama Adam, langit kedua Yahya dan Isa dan seterusnya ada di buku ini. Nah, yang mau pemirsa, ini masalah ilmu. Jadi saya kalau masalah ilmu, dagang nggak pakai malu. Ini dia nomornya, 0877219942. Dapatkan juga di www.gerai-online.com atau di www.yusufmansur.com. Insyaallah mudah-mudahan Anda dapat semua pahalanya. Oke, kita masuk ke doanya.
ayat ke 18. Nah ini pendek nih pemirsa, ayat 18. Dan ini berkaitan dengan Al-Mulk ayat 22, 23, 24. Sangat berkaitan. Silakan kita baca ya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summum bukmun. Ayo. Umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, udah nggak main tuh. Ini nggak main, ini nggak main, ini nggak main. Bukan cuma di urusan kejahatan bos, di urusan kebaikan juga nggak pada main. Contoh, ada karyawan dia bawa berita, subhanallah loh, aneh sedekah gaji 1 bulan, cang. Alhamdulillah bos, dimarahin bini gue. Tapi habis dimarahin begitu, tiba-tiba datang bibi aneh. Weh, lo mau nggak pergi haji nemenin mama loh? Mau lah, kalau nggak sendiri mah. Ibu berdua sama bini kamu. Wah, itu istri aneh yang tadi mau langsung subhanallah. Aneh udah nyaci maki Yusuf Mansur loh. Ternyata itu kan namanya berita gembira tuh. Kita kan orang-orang ini pada denger. Tapi siapa yang kemudian ikut mengeksekusi gaji sebulan? Enggak. Hati-hati tuh, itu bisa summum bukmun umyun juga. Dikasih contoh buruk gak ada takutnya, dikasih contoh baik gak ada nirunya. Udah payah dah. Itu namanya summum bukmun umyun. Makanya sekali lagi pemirsa, kita masuk doa aja langsung deh ya. Masuk doa, pemirsa saya ajarin satu doa yang bisa membuat ini jadi pada hidup. Allahumma ja'al fi basari. Ini yang simple nih. Nura. Allahumma ja'al fi sam'i nura. Allahumma ja'al fi qalbi. Gampang kan? Fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan cahaya di penglihatan kami, di pendengaran kami, di hati kami. Ya, ini yang kita baca nih bareng-bareng. Nih pemirsa, nih mata. Mata apa? Basori. Allahumma ja'al fi basori nura. Ini apa ini? Sam'i. Sam'i, telinga. Allahumma ja'al fi sam'i nura. Nih, apa nih? Hati. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ada kalau mau ditambahin boleh sih. Allahumma ja'al fi lisani nura. Allahumma ja'al fi lisani nura. Ya Allah, saya minta di lisanku juga itu cahaya. Ya, yang pendeknya lah, ini aja dulu lah. Allahumma ja'al fi basari nura. Allahumma ja'al fi sam'i nura. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Allahumma ja'al fi lisani nura. Ini kalau mau ke masjid baca nih, biar pada hidup hatinya. Jadi ketika ada orang cacat yang tidak meminta, sedangkan kita tahu dia susah, itu hati tuh langsung mau ngasih gitu loh. Ya. Begitu ada orang nawarin nih, Pak 1M, ntar gua kasih proyek 200M. Hati kita hidup nih. Allah ngelihat. Namanya hati hidup tuh. Mulut ketika ada cahaya mau ngeledek orang, nggak jadi deh. Kenapa? Nggak mau ngeledek saya? Nggak mas. Itu namanya hidup hati. Ayo kita berdoa pemirsa, istighfar dulu 3 kali. Doa hari ke-15 ini, 16 ini kita konsentrasi ke sini. Ya pemirsa, ayo kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita baca. Allahumma ja'al fi basari nura. Allahumma ja'al fi sam'i nura. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Allahumma ja'al fi lisani nura. Subhanallah. Saya suka manjangin sih kalau baca doa tuh. Nah itulah gunanya saudara belajar bahasa Arab. Ya. Saya suka panjangin apa? Saya suka misalkan Allahumma ja'al fi tijarati nur, boleh aja gitu. Allahumma ja'al fi auladi nur, boleh aja gitu. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya gimana? Simple bos. Allah mah yang punya segala bahasa. Ya Allah, jadikan mataku bercahaya, telingaku bercahaya,
penglihatan, pendengaran, lisanku bercahaya, kalimat, hatiku bercahaya, hati. Tambahin itu yang lain-lain, anak jadi nura, ini kantor, ini pesantren, ini segala macam nura. Insya Allah. Sampai ketemu lagi pemirsa, besok hari apa? Hari Jumat ya. Oh, jangan lupa ntar malam Jumat ini. Ya, standby baca suratul Kahf. Surah Al-Kahfi surah ke-18. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.